Hai semua, perkenalkan nama saya Andika Primasetia. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang OLAP. Apa itu OLAP? OLAP adalah singkatan dari Online Analytical Processing, yaitu suatu metode pemrosesan data yang memungkinkan pengguna untuk menganalisis data multidimensional secara interaktif dari berbagai sudut pandang. OLAP adalah bagian dari kategori yang lebih global dari pemikiran bisnis, yang juga merangkum hubungan antara pelaporan dan penggalian data. Bagaimana cara kerja OLAP? OLAP bekerja dengan mengumpulkan, mengorganisasi, mengagregat, dan menganalisis data menggunakan langkah-langkah berikut. Server OLAP mengumpulkan data dari berbagai sumber data, termasuk basis data relasional dan gudang data. Selanjutnya ada alat ekstraksi, transformasi, dan pemuatan, ETL, membersihkan, mengagregat, pra-menghitung, dan menyimpan data dalam kubus OLAP sesuai dengan jumlah dimensi yang ditentukan. Dan yang terakhir, pengguna bisnis menggunakan alat OLAP untuk mengquery dan menghasilkan laporan dari data multidimensional dalam kubus OLAP. Apa saja dimensi dalam OLAP? Dimensi adalah cara untuk membagi data ke dalam kategori. Dimensi umum dalam OLAP termasuk waktu, produk, pelanggan, dan lokasi. Apa saja jenis operasi OLAP? OLAP menawarkan 3 jenis operasi dasar. Consolidation, roll-up menggabungkan data yang dapat dikumpulkan dan dihitung dalam satu atau lebih dimensi. Misalnya, semua kantor penjualan digabung menjadi departemen penjualan atau divisi penjualan untuk memprediksi tren penjualan. Yang kedua ada drill down, teknik yang memungkinkan pengguna untuk menavigasi melalui detail. Misalnya, pengguna dapat melihat penjualan berdasarkan produk individu yang membentuk penjualan wilayah. Yang terakhir ada switching and ditching, teknik yang memungkinkan pengguna untuk melihat data dari berbagai sudut pandang. Misalnya, pengguna dapat melihat penjualan berdasarkan produk, wilayah, dan waktu. OLAP dan OLTP. OLAP sering dibandingkan dengan OLTP, yaitu Online Transaction Processing. OLTP adalah metode pemrosesan data yang memungkinkan pengguna untuk memasukkan, memperbarui, dan menghapus data dalam basis data relasional secara real-time. OLTP biasanya digunakan untuk aplikasi bisnis transaksional, seperti penjualan, keuangan, dan sumber daya manusia. Perbedaan utama antara OLAP dan OLTP adalah tujuannya. OLAP dirancang untuk analisis data, sedangkan OLTP dirancang untuk transaksi bisnis. OLAP membutuhkan data yang telah diringkas dan dianalisis, sedangkan OLTP membutuhkan data mentah yang dapat diperbarui secara real-time. Ada 2 jenis utama OLAP. Multidimensional OLAP, MOLAP data disimpan dalam kubus OLAP, yang merupakan struktur data multidimensional yang memungkinkan pengguna untuk menganalisis data dari berbagai sudut pandang. Yang kedua relational OLAP, roll-up data disimpan dalam basis data relasional, dan pengguna menggunakan alat OLAP untuk menganalisis. Apa saja manfaat OLAP? OLAP memiliki berbagai manfaat bagi bisnis, termasuk, yang pertama analisis data yang lebih mendalam. OLAP memungkinkan pengguna untuk menganalisis data multidimensional secara interaktif dari berbagai sudut pandang. Hal ini dapat membantu bisnis untuk membuat keputusan yang lebih tepat. Yang kedua, peningkatan efisiensi. OLAP dapat membantu bisnis untuk meningkatkan efisiensi dengan mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk menganalisis data. Dan yang terakhir, peningkatan pengambilan keputusan. OLAP dapat membantu bisnis untuk meningkatkan pengambilan keputusan dengan menyediakan informasi yang lebih akurat dan komprehensif. Kesimpulan: OLAP adalah alat yang ampuh yang dapat membantu bisnis untuk menganalisis data multidimensional secara interaktif dari berbagai sudut pandang. OLAP menawarkan berbagai manfaat bagi bisnis, termasuk analisis data yang lebih mendalam, peningkatan efisiensi, dan peningkatan pengambilan keputusan. OLAP adalah alat yang ampuh yang dapat membantu bisnis untuk menganalisis data multidimensional secara interaktif dari berbagai sudut pandang. OLAP menawarkan berbagai manfaat bagi bisnis, termasuk analisis data yang lebih mendalam, peningkatan efisiensi, dan peningkatan pengambilan keputusan.